Tapi karena ya realitasnya begitu kan, gitu. Karena politik itu sebelum ada hitam di atas putih berarti belum. Tetapi kalau berbicara niat, sejak awal Pak Sandi mendekati P3, pada waktu itu bahkan saya belum menjadi ketua majelis pertimbangan. Memang nuansa pendekatan itu sudah dilakukan. Apalagi Pak Sandi ini kan masih ada hubungan saudara dengan ketua umum sebelumnya Pak Soeharto, sama-sama orang Gorontalo. Oh iya. Dia panggil Bang Harso itu Om. Ya. Terus tetapi memang pada waktu itu Pak Harso tidak mengentertain. Karena dua yang melakukan pendekatan kita kepada kita P3 secara resmi. Satu Pak Sandi, dua Pak Erto. Dan dua-duanya mengatakan diminta oleh Presiden. Nah, orang banyak mengatakan kamu nggak apa-apa nih bilang diminta oleh Presiden. Lah mereka menyampaikannya diminta oleh Presiden. Kalau mereka nggak mengakui urusan mereka. Ini kan urusan mereka mengakui kepada saya diminta oleh Presiden. Dua-duanya. Dan menurut saya fine, karena buat saya, kalaupun saya jadi presiden juga akan berpikir yang sama, bagaimana semua visi misi saya berkelanjutan. Sehingga saya menginginkan capres besok itu seperti judul film tahun 76, All the President's Men. Nah gitu. Jadi itu yang sedang dilakukan oleh presiden hari ini. Terlepas dari kemarin upaya melakukan penundaannya, itu hal lain. Tapi kalau tetap berjalan, presiden maunya begitu. Dan bayangan saya, esok itu skenario ini masih bisa terjadi. Ya meskipun kalau melihat realitas hari ini sudah ada Anies yang berangkat sehingga all the president's men ini agak susah. Cuman kan kemungkinan Demokrat kecopet masih ada Pak, karena ada Pak Muldoko kan yang sedang mengajukan PK. Nah kalau Demokrat kecopet artinya koalisi perubahan itu selesai Pak, gitu. Karena tidak mungkin meskipun secara politik ya mungkin saja Pak Muldoko melanjutkan perjalanan Anies ini sebagai capres begitu. Tunggu. Ini langsung jauh ke depan. Nggak, saya mau konfirmasi dulu. Jadi Sandi malah yang mendekati. Ya. Atas endorsement dari Pak Presiden. Jokowi. Ya, menurut dia. Nah, tanya sama Pak Jokowi bener gak aja kan gitu. Nah, maksud saya adalah waktu saya tanya ke sini. Iya. Itulah yang disampaikan kepada kita. Siapa yang mendekati gitu kan. Nah, sekarang kalau sudah ada seperti ini kan berarti kan satu poin. Dan dua loh, bukan hanya Pak Sandi ya. Pak Erick Thohir juga. Bahkan Pak Erick Thohir secara khusus bertemu saya makan siang di rumah dinasnya dan mengatakan, "Mas, saya ini diminta oleh Presiden untuk mendekati P3 bersama partai-partai Islam yang lain." Dan ini bukan kali pertama, karena saya sudah 3 kali disuruh Presiden, bahkan terakhir itu keputusan akhirnya Pak Erick harus mau. Itu pada perjalanan pesawat dari Ambon ke Papua, saya masih ingat itu. Nah, di bulan April 2021. Oke, sampai ke situ. Gitu. Berarti ada 2 tokoh. Pertanyaannya, kenapa kemudian Anda, ini saya belum bicara tentang kelompok Islam nih, partai-partai Islam nih. Itu panjang nanti ceritanya tuh. Anda simpan-simpan dulu lah. Pertanyaan Anda. Kenapa kemudian justru P3, teman-teman di P3 memilih Sandi? Kenapa bukan Erick? Belum memilih, karena pada saat mereka berdua melakukan pendekatan, dua-duanya kita kasih kesempatan yang sama. Kalau Bung Akbar lihat acara harlah kita yang di Bogor, peringatan hari lahir partai, Pak Erick yang datang di sana. Kemudian harlah kita di Cilegon yang cukup besar ya, di kampungnya Pak Mar, yang datang di sana juga Pak Erick. Pak Sandi datang malah acara yang lebih kecil-kecil. Jadi sebenarnya dua-dua ini kita berikan tempat yang menarik sama. Nih, tampaknya Sandi yang mendapatkan ruang yang lebih besar, atau bahasanya seperti apa? Kalau bahasa saya, Pak Sandi lebih agresif. Oh, oke. Ya, Pak Sandi lebih agresif melakukan pendekatan. Artinya mungkin dengan segudang kesibukan Pak Erick ya sebagai Menteri BUMN yang ngurusin 140 BUMN lebih, beliau lebih terbatas waktunya. Pak Sandi itu sampai acara yang kecil-kecil pun beliau hadir.